Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Kita akan membacakan hadis tentang niat. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi hadis ini sangat penting bagi kita untuk ketahui. Kenapa? Karena para ulama menjelaskan bahwa hadis ini termasuk pokok daripada agama. Kenapa dikatakan sebagai pokok agama? Karena jika seseorang ini niatnya bagus dalam beramal, maka hasilnya pun akan menjadi bagus. Tapi kalaupun amalnya dia ini banyak, tapi kalau seandainya niatnya ini jelek, maka amal tersebut menjadi jelek. Amalnya besar, tapi niatnya kecil, maka menjadi kecil. Maka para ulama mengatakan bahwa hadis ini salah satu pokok dalam agama. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Maksudnya apa? Kebanyakan amal ini sah dengan niat. Walaupun ada sebagian amal yang tanpa niat tetap sah. Seperti memandikan mayat. Tanpa niat, memandikan mayat tetap sah. Dia tetap berpahala. Tapi kebanyakan amal tanpa niat ini tidak sah. Seperti sholat tanpa niat tidak sah. Ataupun salah niat. Orang mengerjakan sholat zuhur tapi niatnya sholat asar. Maka otomatis sholatnya tidak sah. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang ini tergantung kepada apa yang dia niatkan. Jadi setiap ibadah yang sah menurut fikih ini belum tentu diterima atau berpahala. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki niatnya masing-masing. Orang pergi ke masjid, ada yang niat karena Allah. Ada yang pergi ke masjid semata-mata hanya untuk mengerjakan sholat. Ada yang pergi ke masjid, niatnya sholat juga, niatnya menunggu sholat juga, niatnya i'tikaf juga. Semakin besar lagi pahalanya. Tapi ada yang pergi ke masjid, dia niatnya ingin dilihat oleh orang lain. Maka amal yang dia kerjakan tidak dapat pahala. Malah justru akan mendapatkan dosa. Kenapa? Karena di dalam niatnya ada niat riya atau ingin dilihat oleh orang lain. Maka niat ini terdiri menjadi dua bagian. Yang pertama, niat ini ada kesengajaan. Ada kesengajaan dari pelakunya. Contohnya apa? Orang mau sholat, kemudian dia berniat, nawaitu usolli atau usolli fardhu subhi, usolli fardhu dhuhri, usolli. Artinya apa? Saya niat sholat. Artinya saya niat menyengaja sholat. Harus ada kesengajaan. Kemudian yang kedua, itu adalah ada dorongan. Dorongan apa yang membuat dia mau sholat? Apakah dorongannya itu karena Allah atau dorongannya karena orang lain?
Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasuli, maka dia mendapatkan pahala dari Allah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia, awimra'atin yang kihuha, atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya tersebut dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maksudnya seperti apa? Ada orang haji, dia niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, karena ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya benar, rukunnya benar, syarat-syaratnya terpenuhi, maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya orang pergi berhaji misalnya, membawa barang dagangan karena di sana niat jualan, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang dia niatkan. Sedangkan pahalanya belum tentu. Orang pergi berhaji, tapi dia niat supaya dipanggil Pak Haji, maka hajinya ini bukan mendapatkan pahala, tapi justru mendapatkan dosa. Loh, kok dosa? Iya, karena dia berhaji niat ingin dilihat oleh orang lain, bukan karena Allah. Lantas bagaimana dengan sekarang? Orang-orang yang sudah berhaji dipanggil dengan Pak Haji. Apakah salah? Tidak, tidak salah. Kalau seandainya orang sudah haji kemudian dipanggil oleh orang-orang sebagai Pak Haji, perempuannya dipanggil dengan Bu Haji, ini tidak salah. Yang penting adalah ketika kita berhaji, jangan sampai ada di dalam diri kita niatan supaya dipanggil oleh orang lain sebagai Pak Haji. Dalam arti ada riya, ingin dilihat oleh orang lain, ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa saya sudah haji. Ada kesombongan dalam dirinya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Hajinya bukan menjadi haji yang mabrur, yang bisa menghapuskan dosa-dosa, yang dapat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi malah mendapatkan dosa dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala kalau salahnya, kalau niatnya salah. Maka hadis ini sebagai standar ukuran apakah amal itu menjadi baik atau amal itu menjadi buruk. Fahaitsu salahal amal. Kalau niatnya ini baik, maka amalnya menjadi baik. Fahaitsu fasadal amal. Kalau seandainya niatnya buruk, maka amalnya pun akan menjadi buruk. Nabi SAW bersabda, niyatul mu'min ablaghu min amalihi wa niyatul fajir syarrum min amalihi, atau kama jaa fil hadis. Niatnya orang yang beriman ini lebih sampai daripada amalnya. Sedangkan niatnya orang-orang kafir ini lebih buruk daripada amalnya. Maksudnya lebih sampai bagaimana? Orang yang beriman ini dia ibadah 60-70 tahun saja. Tapi setelah meninggal akan Allah masukkan ke dalam surga. Apakah 70 tahun? Tidak. Tapi selama-lamanya. Karena apa? Niatnya orang yang beriman ini kalau seandainya dia hidup, dia akan terus menyembah Allah Subhanahu wa taala sampai dia mati. Kalau umurnya 100 tahun ya 100 tahun, 1000 tahun ya 1000 tahun dia akan ibadah. Juga orang kafir, syarrum min amalihi, lebih buruk daripada amalnya.
Dia menyembah berhala di dunia hanya 60-70 tahun, tapi dia masuk neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena niatnya buruk. Dalam riwayat lain, lafadznya ada yang menggunakan lafadz afdal atau lebih baik. Kalau tadi kan ablag, lebih sampai. Maksudnya apa lagi? Orang misalnya niat haji dalam keadaan dia tidak mampu. Gajinya sedikit, misalnya 1 bulan hanya 1.500.000 atau 2 juta, sedangkan keperluannya agak banyak. Dia mengumpulkan uang setiap hari atau setiap bulan lah. Setiap bulan dia mengumpulkan uang 100.000. Kira-kira bisa haji nggak? Bisa. 100.000. Misalnya 1 tahun berapa? 1 tahun berarti 1.200.000. 10 tahun 12 juta. 20 tahun 24 juta. 30 tahun 36 juta. Bisa nggak kira-kira haji? Bisa. Walaupun orang itu gajinya 1.500.000 atau gajinya cuma 1 juta, dia sisihkan sedikit saja hartanya niat untuk berhaji. Kemudian tiba-tiba baru mengumpulkan 3 tahun, dia sudah mati. Maka nanti di akhirat dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang sudah pernah haji. Maka profesi apapun kita, seberapa besar gaji kita, sisihkanlah harta kita sedikit saja. Niatkan untuk haji. Menabung supaya diberangkatkan Allah untuk haji. Niatkan yang kuat sehingga kalau seandainya mati kita belum sempat haji, insya Allah nanti kita dibangkitkan bersama orang-orang yang haji. Ataupun para penghafal Al-Quran. Mereka belajar Al-Quran, baik anak kecil ataupun kita yang sudah tua. Niat menghafalkan Al-Quran. Kalau di pesantren kan biasanya 1 pojok, 1 lembar atau 1 halaman. Setiap hari harus store kepada ustadznya. Karena otak anak-anak muda ini masih encer lah. Masih mudah menghafal. Sekarang sudah tua susah. Ya 1 hari 1 ayat. Tetap masih susah. 2 hari 1 ayat. Kalau di dalam Al-Quran itu ada 6.660 ayat. Berarti kalau 1 hari 1 ayat, berarti 6.666 hari. Kalau seandainya 1 ayat 2 hari, maka menjadi berapa? 12.000. 12.000 hari. Kita niatkan untuk menjadi hafidz Al-Quran. Baru 1 bulan kita menghafal Al-Quran, berarti 1 bulan baru 30 ayat. Atau kalau seandainya yang tadi yang paling lemah, 1 hari menghafal 2 hari menghafal 1 ayat. Baru 1 bulan, yakni 15 ayat, kita sudah mati. Tapi niat kita kuat untuk menghafal Al-Quran, maka nanti kita di akhirat akan dibangkitkan bersama orang-orang yang hafidz Al-Quran. Enak gak kira-kira? Enak. Maka niatkan dalam diri kita untuk menjadi ulama, untuk menjadi hafidz Al-Quran. Niatkan yang tinggi-tinggi. Usahakan sedikit demi sedikit. Sehingga kalau seandainya kita mati belum sempat melakukan itu, insya Allah kita akan dibangkitkan bersama orang-orang yang sudah melaksanakan. Niyatul mu'min ablagu, lebih sampai. Kemudian kebaikan niat yang lain, an-niyatu tahtamilu ta'addud fil amalil wahid. Niat itu bisa banyak dalam satu perbuatan. Contoh, kita pergi ke masjid. Niatnya hanya untuk mengerjakan sholat saja. Ya udah, pahala sholatnya dia dapat.
Tapi kalau seandainya dia pergi ke masjid, kemudian dia niat itikaf, niat memakmurkan masjid, maka pahala memakmurkan masjidnya dia dapat. Setelah sampai masjid, kemudian dia duduk, kemudian dia niat itikaf, pahala itikafnya juga dapat. Niat memakmurkan, niat menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya tamu akan dimuliakan oleh tuannya, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat ke masjid supaya terhindar dari maksiat, menjaga diri dari maksiat. Mana mungkin di dalam masjid kita maksiat? Maka dengan menghindarnya pun dia dapat pahala. Intidharus sholat, menunggu sholat. Dia pergi ke masjid jam 11. Padahal zuhur itu jam 12 misalnya. Dia gak niat apa-apa, pergi aja ke masjid. Ya. Niat ngadem. Maka dari jam 11 sampai jam 12 dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi dia pergi ke masjid, intidharus sholat, menunggu sholat. Walaupun nanti di dalam masjid mau zikir, ya, ataupun mau istirahat, qailulah. Tapi dia pergi ke masjid niat menunggu sholat. Maka dia mendapatkan pahala sholat. Selama apa? Selama diamnya itu dari jam 11 sampai jam 12 niat, ya, untuk menunggu sholat. Satu amal bisa berpahala banyak karena niatnya yang banyak pula. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jal la yu'til abda ala niyatihi ma la yu'tihi ala amalihi. Atau kama ja'a fil hadis. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pahala atas seorang hamba atas niatnya. Sesuatu yang tidak ia berikan atas amal perbuatannya. Contohnya apa? Orang makan. Makan ini hukumnya apa sih? Wajib? Sunnah? Bukan. Makan ini hukumnya mubah. Dikerjakan atau tidak dikerjakan, tidak dapat pahala, tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau seandainya orang ini makan, sebenarnya ketika orang makan tidak dapat pahala. Tapi dengan niat yang bagus, saya makan supaya saya kuat untuk ibadah. Maka makannya menjadi pahala. Ini yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pahala atas niatnya, bukan terhadap amalnya. Atau sebaliknya, orang tidak beramal, tapi dia mendapatkan keburukan, mendapatkan siksa dari Allah, mendapatkan dosa. Seperti sabda Nabi SAW, Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Jika seandainya dua orang muslim berkelahi dengan pedangnya, kemudian yang satu membunuh temannya, maka orang yang membunuh dan orang yang dibunuh masuk neraka. Kan wajar kalau seandainya orang yang membunuh masuk neraka, dia berdosa karena membunuh temannya. Yang jadi masalah, kenapa orang yang dibunuh masuk neraka juga? Padahal dia tidak beramal membunuh temannya. Kenapa? Karena orang yang dibunuh tadi niat ingin membunuh temannya yang berkelahi tadi. Belum membunuhnya karena dia keburu dibunuh. Tapi dia tetap masuk neraka karena niatnya yang ingin membunuh. Maka hadirin, maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat ini sangat penting. Karena pentingnya niat ini, maka bagi kita wajib untuk belajar niat. Karena jika seandainya kita sudah bisa memanage niat kita, ini 24 jam waktu kita bisa kita gunakan untuk ibadah. Bukan berarti sholat 24 jam, tidak. Tapi hal-hal yang mubah
kita niatkan untuk perkara yang sunnah, kita niatkan untuk menguatkan ibadah, kita niatkan niat yang benar, maka yang mubah tadi bisa mendapatkan pahala. Kalau niatnya benar, maka kita manage niat kita, belajar bagaimana memanage niat kita. Makanya para ulama menjelaskan bahwasanya besarnya amal itu tergantung dari besarnya niat. Dan kecilnya amal ini tergantung kepada kecilnya niat. Dan salahnya amal tergantung pula kepada salahnya niat. Haji ini amalan yang sangat besar. Tidak semua orang bisa melakukannya. Bahkan kebanyakan belum mampu untuk pergi berhaji. Mengumpulkan uang bertahun-tahun, sudah terkumpul, ada keperluan mendesak, terpakai lagi. Ya. Amalan yang sangat besar. Tapi kalau niat hajinya untuk berdagang, niat hajinya supaya dipuji oleh orang lain, supaya dipanggil Bapak Haji, maka amal yang besar ini bisa menjadi kecil, atau bahkan tidak ternilai, atau bahkan bisa menjadi dosa karena kesombongan. Sedangkan amal yang kecil, seperti makan, mubah, tidak berpahala. Tapi kalau diniatkan dengan niat yang benar, maka akan menjadi pahala. Lantas bagaimana kita memanage niat? Insya Allah kita akan bahas dalam pertemuan yang selanjutnya. Bagaimana sih kita memanage niat? Apa yang harus kita niatkan ketika ibadah? Apa yang harus kita niatkan ketika melakukan perkara yang mubah? Makan, minum, perjalanan. Niat apa juga yang harus kita niatkan ketika kita bekerja sehingga kerjaan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan kita dianggap sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan bahas dalam pertemuan selanjutnya insyaallah bihaulillah wa quwwatih. Sekian yang bisa saya sampaikan, yang betulnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kebodohan saya, kekurangan saya, kehilafan saya sendiri. Untuk sempurnanya majelis, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.